Terima kasih. Hari ini kita akan kembali belajar mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika, pertemuan yang ke-8. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bertemu dalam rangka mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika. Berkati kami untuk memahami pelajaran ini dari awal hingga akhirnya demi Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran, saya menyampaikan beberapa informasi. Minggu depan kita akan memasuki ujian tengah semester UTS. Mohon saudara-saudara mempelajari materi mata kuliah yang kita pelajari dalam beberapa pertemuan, 8 pertemuan sebelumnya. Karena itulah yang akan menjadi materi UTS kita. Dan UTS kita akan dilaksanakan secara daring, dipersiapkan laptop dalam rangka menjawab pertanyaan. Setelah dijawab, dikirim ke saya melalui email atau WA, Japri, sehingga nanti itu akan menjadi penilaian UTS bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam mata kuliah ini dengan topik teknik pengutipan. Teknik menulis kutipan. Ini yang akan kita bahas dari pertemuan hari ini. Teknik menulis kutipan. Teknik menulis kutipan. Nah, apa itu mengutip atau kutipan? Nah, menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan atau ide atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Yang diambil dari berbagai sumber. Jadi ada gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Itulah kutipan. Dan proses mengambil kutipan itu disebut dengan mengutip. Nah, dari mana saja kita mengutip, dari sumber-sumber mana kita mengutip, bisa dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Bisa wawancara, dan lain-lain. Nah, kemudian menurut Wasti, kutipan adalah ambil alih konsep atau pendapat orang lain. Jadi ambil alih konsep pendapat atau orang atau pendapat orang lain. Sebagaimana tertulis dalam karya tulis, kata demi kata. Nah, jadi kutipan itu dimaksudkan untuk penguat atau pendukung bahasan. Juga berfungsi sebagai upaya penekanan arti yang dikemukakan oleh penulis. Itu menurut Wasti. Sedangkan menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan. Mengambil perkataan atau kalimat. Dari mana? Dari buku atau dari yang lainnya. Yang ini tadi. Kamus, ensiklopedia, artikel, dan lain sebagainya. Mengutip berbeda dengan plagiat. Jadi mengutip itu tidak disebut plagiat. Atau mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Dengan demikian secara umum kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Nah, kemudian nanti kita akan belajar bahwa
mengutip itu terdapat dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, apakah itu definisi kutipan langsung? Kutipan langsung itu menurut Rameli adalah merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya. Jadi dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Nah, itu kutipan langsung. Jadi sesuai aslinya. Sementara menurut Hariwijaya, kutipan langsung adalah kutipan yang persis seperti kata-kata yang digunakan dalam bahasa atau bahan aslinya. Itulah yang disebut dengan kutipan langsung. Sementara kutipan tidak langsung menurut Rameli ialah merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-kata sendiri. Nah, itu kutipan tidak langsung. Jadi dengan demikian kutipan merupakan bagian dari pernyataan atau pendapat, pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, itulah definisi. Nah, sekarang kita masuk pada apakah sebenarnya fungsi daripada kutipan. Fungsi dari kutipan adalah untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut atau pendapat kita, atau sebagai landasan teori, atau sebagai penguat pendapat penulis. Jadi penguat pendapat penulis atau penjelasan suatu uraian atau bukti atau bahan bukti untuk menunjang pendapat atau menunjukkan kecermatan yang lebih akurat atau memudahkan memudahkan penilaian penggunaan sumber data, menunjukkan kecermatan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, inilah fungsi kutipan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu fungsi kutipan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya ialah ini perlu kita perhatikan apa itu penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Mengapa kita menulis? Atau mengapa kita mengutip maksudnya? Mengapa kita mengutip? Karena kita penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Dan penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. Dia harus bertanggung jawab. Cara kita mengutip harus bertanggung jawab. Kemudian kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Kemudian jangan terlalu banyak, mengutip itu jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Nah, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Jadi mempertimbangkan. Ini harus diperhatikan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Ini ya, jadi jangan sembarangan mengutip. Artinya ini harus penting bagaimana kita dan mengapa kita mengutip. Baik, kalau kita tadi sudah mengerti definisi, apa itu definisi dari kutipan,
Lalu kita mengetahui apa artinya fungsi daripada kutipan. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip mengutip. Nah, prinsip-prinsip mengutip itu maksudnya apa yang harus kita lakukan. Dalam mengutip harus menyebut sumbernya. Ini penting. Jadi kalau kita mengutip tidak menyebut sumber, itu plagiarisme. Nah, jadi kita harus menghormati pendapat orang yang kita kutip tersebut dengan cara mengutip pendapatnya. Nah, makanya ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip. Apa itu? Penulis jangan terlalu banyak mengutip ini ya. Jangan terlalu banyak mengutip. Sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Kalau terlalu banyak mengutip, jadi karya kita itu menjadi himpunan kutipan. Sehingga mengutip itu hanya menjadi bukti penunjang saja. Bukan untuk kita ambil semua. Itu prinsip. Jangan banyak mengutip. Yang kedua, kutipan dianggap benar, ya, dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. Kutipan kita itu benar jika kita mampu menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Jadi ketika kita kutip, kita rujuk sumber aslinya, maka kita bisa membaca asli tulisan itu. Prinsip yang ketiga ialah kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian yang sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Kalau panjang dia jangan di situ, ya masukkan lampiran. Lalu menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Boleh kutipan itu kita hilangkan, tetapi tanpa menghilangkan makna. Caranya bagaimana? Cara untuk tanpa menghilangkan makna. Menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik spasi. Kemudian menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea. Lebih dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik-titik berspasi panjang. Jadi gini. Ini baru kita tulis gitu ya. Baru kita gini-gini. Nah, ini namanya menghilangkan satu spasi, satu alinea. Itu contoh. Jadi kita bisa mengutip seperti itu, menghilangkan satu bagian tertentu dari kutipan itu. Nah, prinsip yang berikutnya yang harus kita lihat ialah pada kutipan langsung. Penulis tidak boleh mengubah apapun. Dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda seperti ini. Atau sic. Sic berasal dari bahasa Latin, sicut, yang berarti dengan demikian jadi. Nah, itu dengan demikian jadi. Seperti itu. Artinya dia melakukan perubahan dari kutipan aslinya. Tapi pada intinya tidak boleh. Tapi kalaupun melakukan perubahan, dia melakukan tanda, memberi tanda perubahan itu. Itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-kata maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak tebal atau miring atau renggang
Dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contoh, nah ini aslinya ya. Tugas bank antara lain adalah memberi pinjaman uang. Nah, pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Nah, cara memperbaikinya jadi begini. Tugas bank antara lain memberi pinjaman dalam kurung, seharusnya pinjaman, koma, penulis, tutup kurung, uang. Jadi kan memberi pinjam uang. Bahkan di sini pinjam uang seharusnya pinjaman. Memberi pinjaman uang. Di sini kan pinjam. Salah kalimatnya. Jadi tidak boleh kita rubah ini. Tapi buatlah kalau mau perubahan, tugas bank antara lain memberi pinjam, ini tetap pinjam. Tapi dalam kurung seharusnya pinjaman, penulis, berarti kita yang membuat uang. Jadi kita memperbaikinya. Atau seperti ini lagi, tugas bank antara lain memberi pinjam, sik, uang. Nah itu. Itu contoh melakukan perubahan. Nah jadi sik ini ya, sik ini artinya tadi sesuai dengan aslinya. Sehingga itu bukan pernyataan kita maksudnya. Sesuai dengan aslinya. Nah itu yang sudah kita pelajari dari prinsip mengutip. Nah sekarang kita masuk pada teknik mengutip atau teknik menulis kutipan. Bagaimana tekniknya? Yang pertama kita akan melihat bagaimana teknik kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, ini secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali, itulah yang disebut dengan kutipan langsung. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Nah, kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek, ini kutipan langsung pendek, dan kutipan langsung panjang. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Cara penulisannya sebagai berikut. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketikan. Atau 3 baris atau kurang dari 3 baris ketikan. Itu namanya kutipan pendek. Nah kalau itu, misalnya kita mengutip 3 baris, atau kurang dari 3 baris, atau 2 baris, atau 1 baris, diketik seperti teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jadi ada tanda petik begini. Ini kalimatnya, lalu kutip tanda petik ini. Itu kalau kutipan langsung pendek. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Nah, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjuk setengah spasi ke atas, atau langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari manapun diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, nomor halaman, tempat tulisan diambil. Itu kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris, lebih dari 4 baris ke atas, bisa 5 sampai 8 atau 10. Nah, jarak spasi 1 spasi. Jarak spasi ini 1 spasi.
dimulai 5 sampai 7 ketukan. Jadi dari sininya itu 5 ketukan. Lima ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks, pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan masukkan lagi 5 ketukan. Jadi ada apa namanya perbedaannya dari garis utama tulisan kita. Kutipan dipisah dari teks sejarak 2,5 spasi. Sumber rujukan tulisan langsung sebelum teks kutipan. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Nah, apabila memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Jadi seperti tadi dibuat ini, lalu teks, lalu ada gini. Boleh. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kutipan diapit oleh tanda kutip dan tidak diapit oleh tanda kutip. Bila pengutip ingin menghilangkan tanda kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan disebut diganti dengan titik sepanjang 1 baris. Nah, apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan itu diberi tanda kurung garis bawah oleh pengutip atau pakai sik tadi. Nah, kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai data. Titik panjang sepanjang suatu baris menandai penghilangan sebuah kalimat. Titik sebanyak 3 menandai penghilangan kata. Jadi kalau titik panjang itu penghilangan satu kalimat. Ini. Jadi misalnya ini baru kita masukkan kalimat kita, baru titik ini berarti ada beberapa kalimat yang kita hilangkan. Tapi kalau titik 3, 1, 2, 3, baru kita tulis benar, kita baru titik 3, berarti yang kita hilangkan itu hanya kata. Nah, contoh kutipan langsung. Anderson and Clancy, ini 19, halaman 12, memberi pengertian biaya adalah sebagai berikut. Biaya. Jadi, cost is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Nah, dalam pendapat tersebut, Anderson dan Clancy mengatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Ini contoh. Ini berarti dia memang tidak ada menghilangkan kata karena hanya tanda ini aja. Jadi tidak ada menghilangkan kata-katanya. Ini kutipan langsung. Nah, kutipan tidak langsung, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok pikiran intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Nah, adapun cara peraturan dan pembuatannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita melakukan kutipan tidak langsung, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Jadi pakai spasi. Dia pasti rangkap. Jadi dia begini. Itu baru tulisannya ini baru ada tulisan di spasi lagi begini. Semua kutipan harus dirujuk. Kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Kutipan tidak diambil tanda kutip, jadi tidak ada kutip ini. Ya, tidak ada. Ini tidak ada. Tapi nanti dia jadi seperti ini. Nah, sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat mengandung kutipan. Jadi bisa di sini sebelum atau bisa sesudah kutipannya. Bila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbit di antara tanda kurung. Nah, seperti ini maksudnya.
Ini kan tergantung nanti jenis penulisan kita yang kita gunakan di kampus. Ini kan ya namanya catatan perut ini. Kita kan menggunakan di kampus catatan kaki. Jadi beda nanti dia. Nah contoh, misalnya Anderson and Clay 1991 halaman 12, dalam pendapat tersebut Anderson dan Clay mengatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau sesuatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, atau cost is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Dia terjadi perubahan. Ini tadi aslinya. Jadi dia mengalami perubahan dari aslinya. Jadi kutipan tidak langsung itu memberikan atau menambah narasi lagi. Dia menambah narasi baru. Oke, kutipan tidak langsung terdiri dari kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Adapun cara penulisannya adalah kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung terdiri dari tiga atau kurang, 3 baris, maksudnya 3 baris atau kurang. Kutipan tidak langsung panjang, kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris atau 4 baris ke atas. Cara menyadur kutipan tidak langsung ada 2 macam, yaitu pertama meringkas. Ini tidak langsung ya. Meringkas yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Contoh argumentasi pada dasar tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin pada pendapat kreatif, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Kerah 1983 halaman 3. Jadi dia halaman 3 itu dia intisarikan dalam sebuah ringkasan. Atau yang kedua, cara ikhtisar, itu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas bertolak dari naskah asli, tapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi langsung kepada inti bahan yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Contoh seperti yang dikatakan oleh Kerr 1983 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin dan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Jadi dia sarikan. It's 13 hours. Nah itu kutipan tidak langsung. Kemudian bagian yang ketiga, ini kan kita bicara tadi soal teknik menulis kutipan, baik kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Sekarang yang ketiga ialah kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat atau kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Nah itu ini di catatan kaki, tadi itu langsung ya. Nah kemudian kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Jadi kalau ada orang yang misalnya kita wawancarai, lalu hasil wawancara kita itu kita buat dalam teks narasi, lalu itulah kita kutip. Atau langsung kita tulis juga hasil wawancara kita dengan dia. Lalu kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan ini maksudnya begini. Orang mengutip dalam satu buku, pendapat orang lain. Lalu buku aslinya tidak kita dapat. Kemudian pendapat orang lain yang dikutip oleh seorang itu kita kutip lagi. Itu namanya kutipan dalam kutipan. Nah, bila kutipan aslinya memakai tanda kutip tunggal, dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Jadi kalau kita misalnya menggunakan, kalau penulis asli itu dalam buku yang dikutip pendapat orang lain dalam bukunya, dia tanda kutip 1, maka ketika kita misalnya mengutip itu lagi, maka kita buat tanda kutip 2. Nah sebaiknya bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Jadi terbalik. Jadi kalau di penulis X misalnya mengutip pendapat lain dalam bukunya kutip ganda, maka ketika kita kutip lagi pendapat X itu dalam buku X, Y itu, maka kita buat dari kutipan tunggal. Lalu kutipan langsung pada materi. Misalnya ketika seorang profesor berpendapat langsung kita kutip, maka misalnya jelas kata Profesor Haryati, kosakata
Bahasa Indonesia banyak mengambil dari kosakata bahasa Sanskerta. Ini karena dia mendapat mendengar dari kutipan langsung itu, dia menyampaikannya, dan dia mengatakan kutipan langsung pada materi. Nah, inilah beberapa contoh cara mengutip, dan sekarang kita masuk pada bagian yang berikutnya, ialah plagiarisme. Nah, ini penting kita ketahui karena dalam menulis karya ilmiah, supaya jangan kita masuk dalam plagiarisme, karena itu kan jiplakan. Plagiarisme adalah tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi kalau kita mengutip tapi tidak sesuai dengan cara mengutip yang benar, maka disebut plagiarisme. Nah, sumber kutipan perlu dicantumkan pada kutipan tersebut karena untuk memberikan penghargaan kepada penulis. Mengapa kita harus menulis nama penulis yang kita kutip? Supaya kita memberi penghargaan kepada penulis dan merupakan aspek legalitas sebagai pengganti izin menggunakan kutipan tersebut, atau merupakan etika dalam masyarakat ilmiah dan akademik. Jadi ketika kita mengutip, itu sebenarnya etika dalam masyarakat ilmiah dan akademik. Kemudian guna menghindari penggunaan pendapat penulis lain yang tidak sesuai dengan tata aturannya. Nah, pencantuman sumber dapat dikecualikan bila pendapat tersebut merupakan pengetahuan yang telah bersifat umum. Kalau sudah bersifat umum, tak usah pun dimuat catatan kakinya, nggak apa-apa. Atau pendapat atau fakta tersebut dengan mudah dapat diperiksa atau diteliti kebenarannya. Artinya itu sudah common word, ya, pendapat yang umum. Nah, di sini ada 8 hal yang dianggap sebagai tindakan plagiat. Ini harus kita lihat. Pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Tulis orang pun kita akui sebagai tulisan kita. Itu plagiat namanya. Atau mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Itu juga plagiat. Atau mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Itu plagiat. Atau mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Itu plagiat. Atau menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebut asal usulnya. Menyajikan tulisan yang sama tanpa menyebut asal usulnya. Atau menyalin mengutip langsung bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya. Atau tanpa membubuhkan tanda petik. Kemudian meringkas dan memparafrasekan, mengutip tidak langsung tanpa menyebut sumbernya. Ya, harus disebut sumbernya. Meringkas atau memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumber, terlalu sama. Sudah kita coba memparafrasekan, tapi ternyata terlalu sama. Itu juga disebut plagiarisme. Hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme, artinya di luar yang disebut tadi itu tidak tergolong dalam bagian plagiarisme, adalah menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Jadi kita berikan informasi yang berupa fakta umum, itu tidak plagiarisme. Atau menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase sebagai opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Atau mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Itulah plagiarisme. Sekarang bagian yang berikutnya ialah apa sebenarnya tujuan dari pengutipan. Tujuan kita mengutip itu apa? Ada beberapa tujuan kita mengutip. Yang pertama itu ialah memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. Ada materi yang kita gunakan. Sumbernya ada. Atau mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. Atau menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. Jadi kita menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Atau mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Jadi mencegah. Tidak ada pencegahan. Jadi supaya jangan kita menganggap tulisan kita itu milik kita sendiri. Ternyata itu punya milik orang lain. Itu tujuan kita mengutip. Jadi ada tujuan kita mengutip.
untuk memperlihatkan kepada pembaca materi yang kita gunakan, mengkaji atau menginterpretasi bahan yang digunakan, atau menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas, dan mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Dan yang terakhir yang kita akan lihat di sini adalah sistem dokumentasi. Apa yang dimaksud dengan sistem dokumentasi di sini? Sistem dokumentasi di sini adalah ketika kita sudah melakukan dokumentasi atau rujukan referensi, maka kita akan melihat bahwa sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebut di atas. Jadi kita mengambil referensi itu, buku itu sebagai referensi. Mana buku referensimu? Misalnya kata seorang. Saya menunjukkan buku ini menjadi referensi karena kita menggunakan kutipan dengan berbagai cara. Jadi dari buku itu kita banyak mengutip. Itu berarti sudah menjadi rujukan atau sistem dokumentasi. Atau menjelaskan kata-kata sendiri sependapat dengan penulis. Pendapat penulis atau sumber lain. Kita menjelaskan kepada orang atau dalam tulisan kita pendapat orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Atau meminjam tabel, peta, dan diagram, atau menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain, menyajikan suatu pembuktian khusus, bukan suatu pengetahuan umum, merujuk pada bagian lain pada teks. Inilah yang disebut dengan sistem dokumentasi. Artinya pendokumentasian kita pada karya tulis kita benar-benar bagus dan baik. Nah, sebenarnya setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukan yang masing-masing. Sistem perujukan ilmu kedokteran beda dengan sistem perujukan ekonomi atau teknik. Akan tetapi ada dua sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan atau sistem langsung. Sistem catatan maksudnya begini, atau non-bibliografi, menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki, atau footnotes, atau endnote, catatan belakang, atau langsung dalam daftar pustaka atau bibliografi. Nah, beberapa bidang ilmu yang sudah tidak lagi menggunakan sistem catatan kaki, tapi menggunakan sistem langsung. Jadi langsung dia, biasanya catatan perut ya. Nah, sistem langsung atau parental reference menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung atau diletakkan langsung pada bagian yang dikutip atau pada daftar kutipan, list of work atau cited, atau pada daftar pustaka. Nah, cara kedua ini adalah cara yang direkomendasikan oleh MLA, the Modern Language Association, dan APA, the American Psychological Association. Artinya ini sebenarnya mereka membuat catatan perut. Kalau kita di SCT masih menggunakan sistem catatan, yaitu non-bibliografi, berarti pakai catatan kaki dan pakai atau catatan belakang. Tapi yang kita gunakan ialah catatan kaki. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita menulis penelitian karya ilmiah kita dan studi kita nanti pada paper-paper selanjutnya dalam studi kita di STT Bisa dan Medan. Jadi bagaimana teknik menulis kutipan. Baik, jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan masukkan di WA Group supaya kita diskusi di sana. Kiranya Tuhan menolong saudara memahami materi kuliah ini dan memberkati Bapak Ibu kita di rumah supaya mereka telah menjadi saluran berkat bagi kita. Demikian perkuliahan kita. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena perkuliahan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya materi yang kami bahas hari ini berkenan menambah wawasan kami dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk menulis karya ilmiah sehari ini dan sampai selesai perkuliahan kami, bahkan sampai kami melakukan tugas-tugas pelayanan di tempat kami bekerja nantinya. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Yahobu, Horas, Injojua, Ahoy, dan salam sehat untuk kita semua.